jilat gitu kan. Aku bilang gak tahu, aku juga gak ngerti gitu. Dan kenapa gak nolak? Iya gak tahu. Gak bisa. Lama banget lagi gitunya. Bener-bener dikulung-kulung. Teleponnya gak diangkat-angkat. Kayaknya aku kena tipu deh. Hah? Kena tipu apa? Langsung kita kayak shock kan. Hah? Apa ini? Gitu kan. Sudah gitu dia bilang, iya emasku lagi disolatin. Hah? Emas disolatin gimana? Gitu kan. Welcome back to my YouTube channel. Udah lama ya setelah sekian purnama nih kita tidak berjumpa lagi. Akhirnya kita berjumpa lagi ditemani oleh Unifeni. Tadi sumpah tadi pas kameranya mati kalian tahu dia heboh kali ya gitu. Mati sekarang langsung kayak gitu kayak mana. Ternyata tadi cuman tes doang. Energinya udah keluar sebelum kameranya lah. Udah kesedot. Iya. Jadi hari ini tuh aku ini kan Uni. Ya. Jadi yang orang-orang Sumatera, orang Padang manggilnya tuh Uni. Enggak kakak lagi. Karena kalau pakai kak nanti artinya jadi kakak-kakak ya. Kakak-kakak. Nah, kalau kakak itu biasanya kalau di Sumatera itu yang manggil itu orang Medan, Pekanbaru gitu. Makanya belajar kalian kalau ketemu sama orang Padang manggil Uni. Jangan kalau misalkan ada kawan kalian manggil orang Padang Uni, kalian jangan ikutin Kak Uni. Salah kalian ini. Jadi nih Kak, hari ini tuh aku pengen bahas soal kejadian aku sendiri yang aku alamin pribadi. Oh, jadi sebenarnya ini pengen cerita aja, nggak ada temen cerita iya. gitu. Oke. Gitu kamu mau Uni mau kan temenin aku. Oh ya? Oke. Aku agak sedikit geli aja sih tadi dengan ceritanya sedikit. Oh, jadi sebenarnya Uni udah tahu ceritanya. Sih, cuman kayaknya nggak asik kalau cuman aku aja nih yang dengar gitu. Emang biasanya tuh kita tuh cewek-cewek butuh gibahan yang nah daripada gibahin orang kan mending gibahin diri sendiri gitu kan. Apalagi Ramadan ya. Nggak boleh nanti aja pas udah buka. Jadi aku tuh mau cerita tentang kejadian aku nih kemarin tentang aku nggak tahu ini berarti tadi yang aku cerita tuh jatuhnya penipuan kah atau emang pure hipnotis? Jatuhnya ada penipuan dan ada sedikit hipnotis ya. Ada sedikit hipnotis. Sedikit sih. Karena tuh aku merasa kayak antara sadar dan tidak sadar gitu. Nah, tapi kalau dari Uni pribadi, Uni pernah gak sih ngalamin kejadian yang sama juga? Alhamdulillah sampai detik ini belum. Mudah-mudahan nggak bakalan ya. Jangan. Tapi kayaknya harus nyicip sedikit. Jangan. Biar ada pengalaman. Kasihan yang hipnotis. Kenapa? Rekeningnya kosong. Bisa aja, padahal tebel. Kalian nggak lihat di belakang ada silver button? Iya, cuannya ngalir coy. Oh, amin. Oh iya, gengs, lanjut nih pembahasan. Jadi tuh Kak, jadi gimana itu ceritanya? Ini kejadian di Mall Kokas kemarin. Kota Kasablanka. Itu kejadian pagi, siang, sore. Itu tuh sore berarti sekitar jam 4 menjelang mau buka. Lagi rame-ramenya. Iya, lagi rame-ramenya sih. Apalagi itu hari kemarin hari Selasa ya. Iya, hari Selasa. Itu emang ya sih agak rame karena di situ kan area perkantoran. Iya, kan, betul. Ya. Terus gitu. Biasanya itu jadi titik poin orang berhenti untuk di situ kan macet banget. Oh, banget kan. Sumpah kalian ngerangka aja nggak bisa di situ. Pas penurunan itu loh, bendera flyover. Penurunan. Ini nggak flyover. Turunan flyover itu kan. Iya benar di situ. Oh, ini pernah kesana juga kan berarti? Sering kesana. Terus. Nah, terus pas waktu aku datang sana pertama kali bareng sama temanku Kak. Kita sebenarnya janjiannya berempat tapi aku datang baru berdua ceritanya. Kita bawa mobil kan. Naiklah kita berat naik dong. Bawa mobil. Iya. Oh iya lupa kendarai mobil. Kalau dibawa juga berat. Susah. Sulit. Typo geng, sorry. Jadi tuh Kak, ya udah kita naik lah tuh dari parkiran di deket sekitaran Ramin ya.
kemarin tuh. Oh, oke. Nah, Iya. di sekitaran itu banyak banget orang lalu lalang. Mungkin udah Iya, mau benar. pada ngantri buat buka ya Buka ya, soalnya heeh. gitu Ya loh. daerah itu Walaupun emang daerah padat sih. iya Yang padat daerah banget. ramen ya sama Ikudo itu Nah, kan. iya Nah, benar itu iya, di situ. Nah, aku tuh sebenarnya udah ngeliat ya. Hmm. Di situ ada cowok yang kayak dia tuh cuma diem doang. Tapi aku ngelihatnya malah ngelihat kayak oh ini orang lagi kebingungan kali ya gitu. Pas aku lewat bener aja gengs, tiba-tiba aku di stop di situ dan dia tuh langsung yang kayak Maci, langsung kayak gitu. Maci. Iya, jadi ceritanya dia itu seolah-olah adalah orang dari Malaysia. Maci, Maci Maci. gitu. Mau aja dipanggil Maci. Jadi tadi dipanggilnya Maci. Iya. Sementara kalau Maci itu di Melayu itu adik kakak, adik mama atau adik bapak yang paling kecil. Jadi sebutan untuk adik mama dan papa ya, yang paling kecil gitu ya. Tante lah ya, Tante gitu. Tante itu. Nah iya, cuman emang dasarnya kurang asupan film Upin Ipin dulu mungkin ya. Jadi pas sekarang udah besar orang ngomong Pace Mace udah, oh ya Malaysia itu. Panggilannya baik gitu ya, Iya, sopan panggilannya baik. gitu ya. Udah, tapi masalahnya dia tuh pas waktu ngeberhentiin aku itu langsung yang megang tangan langsung kayak Maci, langsung kayak gitu. Oh langsung, itu Iya, biasanya tuh langsung. Satu sentuhan biasanya langsung. Oh ya. iya. Iya. Sebenarnya apa sih? Serius, itu biasanya yang Takut. dari pengalaman teman-teman aku yang pernah. Yang pernah. Itu biasanya satu sentuhan aja tuh udah kena gitu, udah kena hipnotisnya. Tapi sih katanya orang terhipnotis tuh emang dia antara sadar dan tidak ya? Iya. Kayaknya katanya sih kayak dia ngelakuin apa yang disuruh itu dia sadar sebenarnya. Sadar. Tapi dia mau gitu. Berarti nggak sadarnya di maunya itu. Iya. Jadi sebenarnya hati kecilnya itu udah tahu bahwa dia itu dihipnotis di situ. Iya. Tapi dia tetap ngejalanin gitu loh yang diperintah sama si orang yang menghipnotis. Nah, iya. berarti buat teman-teman semua yang pada nanya-nanya tuh di DM juga kemarin banyak yang nanya Kak. Yang nanya kayak kenapa nggak langsung lari aja, kenapa nggak teriak, kenapa nggak ini? Karena dia satu kali sentuhan aja tuh biasanya tuh kena gitu. Tuh kayak gitu sulit, guys. Ya. Kalian harusnya jangan. Tapi kalau mau boleh. Terus sudah belajar untuk menghipnotis kamu. Biasanya begitu. Iya. Nah, makanya tuh lihat aja tuh yang si King Uya Kuya. Kan satu kali sentuhan aja. Oh iya. Nah. Tapi kalau itu langsung ini kan. Langsung 1, 2, 3 gitu kan. Nah, kalau ini enggak sampai kayak gitu. Astagfirullahaladzim, maaf kau ya. Nah, terus udah kayak gitu Kak, udah tuh akhirnya pas setelah dia nyentuh kayak gitu, biasalah dia ngomongnya itu dia lagi mencari event arkeologi. Nah aku juga gak tahu event arkeologi itu apa. Terus aku minta penjelasan arkeologi apa ya maksudnya. Iya Kak, biasanya tuh dari mall ke mall tuh suka ada event. Intinya tuh dia dengan logatnya dia ceritanya dibuat-buat Melayu gitu. Event arkeologi itu biasanya isinya tuh barang-barang pusaka katanya gitu. Dan ternyata pas aku confirm ke security di Kokas tuh emang dulu sempet ada. Emang ada biasanya. Cuman emang dihentikan semenjak ada yang ada pencurian apa ya kalau nggak salah ada yang maling gitu ya. Jadi sekarang tuh ada tempatnya khusus Kak gitu kan. Ya biasanya yaudah, kan event-event seperti itu di museum kan. Nah iya biasanya kayak gitu. Karena untuk apa tuh namanya benda-benda pusaka itu kan riskan. Banget pasti karena banyak orang yang coba untuk mendapatkan itu. Karena kalau dijual nilainya tinggi kali itu. Iya. Nah udah kayak gitu, lucunya adalah setelah dia manggil kita, habis ngobrol sama kita, tiba-tiba ada satu orang lagi datang. Seolah-olah dia itu sama kayak kita, salah satu target gitu. Datang, ngaku-ngaku kalau dia itu orang pers. Dia ngeluarin kartu pengenal persnya gitu. Tapi cepet banget keluarnya kayak, kebetulan saya juga di pers. Hah, kan belum lihat ya, cuma lihat tulisan PERS ya doang. Kita nggak ngelihat detail nama dia, nggak tahu siapa, kita. Media mana, Iya, gitu ya, nggak tahu kayak ya. gitu. Terus udah kayak gitu tapi meyakinkan bahwa tampang dia itu sebagai pers gitu. Tapi wartawan sekarang keren sih ya. Iya, masalahnya kayak gitu. Sebenarnya aku tuh agak bingung. Yang agak bingung tuh apa coba Kak? Aku tuh ngelihat, aku pas dia lagi ngobrol kayak gitu, aku tuh fokus sama rambutnya Kak. Jadi nih rambutnya itu tuh kayak habis dicat dadakan. Soalnya tuh ada kayak cat kering warna merah di bagian rambutnya, kayak nggak kebersihin gitu loh. Makanya aku bingung, makanya kalian kalau mau nipu yang benar gitu kan. Tapi kalian nggak bener aja dia ini kayaknya pakai apa
cat rambut yang Yang instan gitu Instan, kayaknya. iya, Iya, dia cuma ngewarnain rambutnya tuh sebelah kanan kirinya doang warna merah. Si orang ini tuh gitu kan. Kenapa aku yakin dia pes? Karena sebenarnya dari penuturan katanya memang dia tertata. Biasanya orang-orang pers kan memang dia untuk ngomongnya ahli-ahli ya, keren gitu loh, bisa tertata gitu loh bahasanya. Dia tahu apa yang mau dia tanya, apa yang mau dia omongin dia tahu gitu. Jadi aku ya percaya-percaya aja gitu kan. Terus Jadi kayaknya ini tadi berdua, yang iya satu berdua. lagi Yang satu lagi tuh di belakang aja, temanku tuh udah yang kayak cuma mainin HP gitu doang. nggak kebetulan, ngapa-ngapain. kebetulan dia orang Padang. Padang Terus, nih. Terus dia yang kayak aku nanya kan, Beb gimana mau tolongin gak gitu, kasihan katanya. Soalnya si yang Pakcik ini nih, dia tuh ngomongnya abis ditinggalin sama taksi yang udah dia bayar 1 juta. Dan si taksi itu katanya ngejanjiin mau nungguin di lobi sampai si Pakcik ini balik lagi ke lobi kayak gitu. Nah kenapa aku mau nolong? Karena based on experience, aku pernah juga pertama kali ke Jakarta kayak gitu, bayar taksi mahal katanya mau nungguin, aku ditinggalin gitu loh. Oke. Dan susah banget nyari pertolongan di Jakarta Iya, itu benar, gitu. benar, Makanya ya aku terpacu lah emosinya untuk menolong, untuk menolong. jiwa sosial Iya ya kayak kan? gitu. Walaupun temen aku bilang udah kayak jiwa "Nggak usah, sosial nggak hidup di usah," perantauan ya Iya kan? kayak gitu. Soalnya di Jakarta tuh agak susah ya, tipis-tipis. benar, Yang benar. bener sama yang palsu Palsu itu itu tidak bisa dilihat kayak gitu. Setipis ini tisu Iya, kayaknya. setipis tisu, lebih tipis dari tisu kayaknya. Itu gaib soalnya. Kayak gitu Kak, terus ya udahlah akhirnya si orang pers ini aneh nih, tiba-tiba dia nanya gini. Emangnya kamu mau adik, manggilnya adik, ngapain mau kesini? Ya aku harusnya notice itu dari awal kenapa dia manggil adik, padahal yang dia panggil adik itu udah tua. Nanti fotonya ada di sini, dibantu sama editor dimasukin, kita kerjain aja editornya dulu. Nah jadi beliau ini itu tuh udah tua, pokoknya dia tuh ciri-ciri badannya pendek, pakai kacamata, ada tai lalatnya di jidat sebelah sini, dan dia berusaha untuk menggunakan logat Malaysia. Kayak gitu. Tapi mukanya emang muka kayak setengah bego beneran gitu loh Kak. Emang yang kayak gitu-gitu, jadi kasihan ngelihatnya. Berarti ini kayaknya ini udah sindikat sih ya sebenarnya. Iya, soalnya ini udah tertata gitu ya, banget, tertata rapi gitu ya. Dan mereka itu udah tahu seluk-beluk CCTV baik di area mall Kokasnya maupun di store-store yang ada di Kokas. Karena apa? Karena pas waktu kita minta tolong sama security untuk dicekin itu tuh mereka tuh kayak ngehindarin semua kamera yang ada di sana. Kayak setiap ada kamera dia udah bisa nunduk tanpa harus ngeliat gini lagi. Jadi kayak dia udah tahu tuh kamera di sebelah situ. Jadi pas dia lewat tuh dia ngelewatin mana dulu, misalnya ngelewatin tiang mana biar nggak kelihatan. Terus nanti kalau ada kamera yang nyorot dia nunduk atau pura-pura kayak gini gitu. Dia tuh udah tahu sampai sebegitunya. Berarti kan dia udah sering neliti, ya udah sering, udah neliti lama nih iya, untuk benar, tempat benar, ini benar, gitu kan. benar. Terus ya udah, Jadi pokoknya dia udah hatam lah di mana tempat-tempat titik-titik CCTV ini ya. Kayak gitu. Makanya susah banget buat ngeidentifikasi dia siapa gitu. Untuk kita report tuh susah banget gitu. Nah, akhirnya ya udah singkat cerita kita dibawa ke AW untuk pembuktian bahwasannya si orang ini tuh bawa benda pusaka. Oh iya, aku lupa tadi tuh aku bilang. Jadi seorang pers ini nanya, "Ngapain kamu di sini? Emang ngapain kamu nyari event itu?" Katanya mau ngembaliin benda pusaka milik nenek moyangnya. Kayak gitu. Diminta untuk dikembalikan. Aku cuman kayak oh iya aja. Temen aku di belakang udah kayak jangan Beb, nggak percaya apaan kayak gitu. Nah, singkat cerita ya udah. Tapi sebenarnya yang dihipnotis itu Zura apa Duluan, temennya? yang duluan tuh aku sebenarnya. Berarti yang oke. duluan aku, karena yang disentuh tangannya juga aku duluan sebenarnya dibandingkan dia gitu. Terus ya udah, akhirnya kita diminta untuk datang ke AW untuk ngecek benda pusakanya. Kayak gitu, datanglah kita ke AW. Setelah dipikir-pikir itu di antara store yang lain, AW doang yang paling sepi nih store nih. Iya Ya kan? benar. Iya kan? Terus ya udah tuh, mungkin maksudnya pada saat itu posisinya AW yang paling sepi gitu, lagi belum ada orang karena belum waktunya buka kan. Iya. Dia udah apa ya? Dia udah tahu tempat duduk mana yang mau kita dudukin. Jadi mereka yang udah nentuin tempat duduk. Yang aku bingung adalah kenapa orang pers ini mendominasi pembicaraan semua orang. Termasuk si Pakci ini pun, kenapa aku gak curiga sama si Pakci awalnya? Karena emang dia beneran kelihatan yang kayak orang bener-bener literally bego banget gitu loh. Yang kayak mau ngomong kepotong-potong mulu sama si orang pers ini. Bahkan aku aja tuh kesel sama orang ini gitu loh. Cuman kayak berusaha untuk menghargai kan. Ya udah diem lah. Akhirnya si orang ini minta pembuktian, coba mana benda pusakanya. Dikasih lihat ceritanya Kak. Apa itu benda pusakanya? Gak tahu, kayak apa ya, biji saga. Kak tahu gak sih biji saga yang warna merah kayak gitu?
Ya. Pokoknya itu tuh kayak mainan SD. Nanti ada videonya dari sini cuplikannya. Waktu pas aku disuruh buat ngecek si bendanya itu nyala atau enggak. Jadi ceritanya ada kayak satu tempat kayak botol racun ya, mohon maaf, segede gini. Di dalamnya warna emas, di dalamnya itu ada kayak biji, pokoknya kayak telur kecil gitu loh. Kayak telur yang kecil banget di dalam si tempat itu. Dan katanya kalau misalkan itu benda pusaka asli, pas kena air dia pasti akan nyala. Kayak gitu. Terus dicek ke air, ayo kayak makcik aja ikut gitu kan, ikut. Di bawahnya aku ditarik. Pas dikenain air emang nyala gitu kan. Terus ya udah, sebenarnya aku nggak percaya. Kenapa coba? Karena aku pernah beli mainan itu pas waktu SD. Tapi nggak enak, ngerti gak sih, kayak takut salah ngomong gitu kan. So aku yang kayak pura-pura kaget gitu, kayak oh ya Allah, masya Allah gitu loh, ya kayak gitu astagfirullah kayak gitu. Terus di air yang kena benda itu tuh diciprat-cipratin ke aku gitu. Aduh muncrat, ya Allah Kak Uni. Terus udah kayak gitu terus diciprat-cipratin, katanya kalau misalnya kena cipratannya itu bakal mendatangkan berkah. Kayak gitu katanya ya. Berkah nggak? Enggak, hilang barang banyak ya. Berkah buat dia maksudnya. Iya, kayak benar-benar. gitu. Terus udah loh, akhirnya setelah itu kita balik lagi ke kursi. Temen aku posisinya di situ masih yang nggak percaya, sama sekali nggak percaya teman aku ini. Cuman yang aku bingung, tiba-tiba tuh temen aku bisa jadi percaya dan kemakan omongan mereka. Jadi tuh kayak kalau aku dari awal kan merespon baik gitu kan, kayak yang ya udah kata manggut-manggut aja, mereka ngomong kayak oh iya kah, oh gitu-gitu. Dia tuh nggak sama sekali. Tapi tiba-tiba selang beberapa waktu dia jadi yang lebih apa ya, kayak dia Lebih nurut lebih gitu ya? nurut. Iya. Kena percikan air juga nggak? Enggak kena. Dia tuh apa ya, pokoknya mungkin orang ini tertarik banget sama dia karena dia sulit untuk mempercaya. Mungkin dia takut orang ini malah jadi ngomong kemana-mana kali ya. Makanya mereka coba untuk ngehasut si temanku ini. Udah gitu dibilang kayak gini, saya bisa melihat saya punya mata batin. Saya bisa ngelihat segala hal yang nggak semua orang bisa lihat. Itu siapa yang ngomong? Si Paci ini nih. Dengan logat dia ya. Ini kalau pakai cara nada ngomongku ya kayak gini ngomongnya. Terus udah kayak gitu, oh ya udah kalau gitu kita coba kita cek. Kalau emang beneran kamu punya ilmu itu, kamu harusnya bisa nebak kita, kata si orang pers. Gitu. Okay. Udah, dia disuruh pergi keluar dulu. Terus dia yang pura-pura kayak ngobrol, ya saya tuh punya paman sakit gini-gini. Kita coba cek, kalau misalkan dia bisa tahu apa yang kita omongin, berarti dia beneran jenius. Salahnya aku, kenapa nggak aku ikut ngomongin juga di situ? Kenapa nggak barang aku yang aku umpetin? Aku tuh udah yang kayak curiganya gini, kok dia ngumpetin barang dia langsung, kenapa dia nggak nanya dulu siapa yang mau ngumpetin barangnya? Iya. Kenapa punya dia? Nanya? Kan kalian bertiga soalnya kan, iya. Pers, Azura sama teman Azura. Iya. Kenapa nggak tanya nih yang dua lagi? Siapa gitu. yang mau gitu kan? Kok ini enggak gitu? Aku tuh curiga sebenarnya. Dan bahkan kita kan gak dibolehin untuk megang gadget sama sekali. Sampai kita tuh pas megang gadget tuh dibentak kayak taruh HP-nya katanya gitu. Aku juga kaget sebenarnya. Cuma mungkin dia terlalu parno sampai dia ngebentak, terus akhirnya dia ngebaikin lagi kayak enggak, maaf Kak, maksudnya taruh dulu, kan kita lagi ngobrol, nggak enak lah, nggak sopan kalau ngobrol kayak gitu. Oke, kalau masalah nggak sopan aku terima gitu. Taruhlah HP, tapi aku nyalakan kamera. Kamera itu diem semuanya gitu. Cuman ada beberapa pada saat menyalakan kamera berarti kan di situ masih sadar dong. Sampai akhir pun sebenarnya aku nyalain kamera. Jadi makanya aku bingung, ini tuh antara sadar dan nggak sadar. Karena aku sepenuhnya nge-record gitu loh. Yang benar-benar kayak coba untuk record. Bahkan aku tuh ngechat temen aku, antara ada chatnya di sini. Itu aku ngechat kayak ada namanya Eca, sini Ca, cepetan bantuin gue, sumpah urgent banget, kayak minta tolong lu pura-pura kesini, pura-pura nggak ngelihat dan sapa gue. Tapi please jangan tanya apa-apa. Aku bilang kayak gitu, samperin aja. Sampai aja dia datang. Tapi sebenarnya itu udah mulai sadar ya. Bukan mulai sadar, masih sadar sebenarnya. Masih sadar ya? Sangat amat sadar harusnya kan. Tapi nggak tahu kenapa selama kita ngobrol 2 jam itu, kita sama sekali nggak ada pemikiran. Dari jam 4 sampai maghrib kita nggak dikasih waktu buat buka puasa. Wow. Sama sekali. Dan udah kayak gitu tuh, pas waktu di AW ini, ya udah tuh setelah yang kita disuruh naruh barang, ngumpetin barang kayak gitu, datanglah si Paci balik lagi. Dan sesuai prediksi dia bisa nebak gitu kan. Dia karena emang udah kali kok kan. Bisa nebak tuh dia. Terus dia ngomong gini, maaf Maci gitu. Sebenarnya pas saya mau lihat itu, saya ada ngelihat yang lain katanya gitu. Boleh saya buka? Oh ya boleh gitu. Apa? Ini maaf ya Maci boleh lihat garis tangannya? Katanya dilihat garis tangan.
kan. Banyak garisnya kan memang. Terus dia bilang, "Oh iya ini bakal jadi orang yang sukses bla 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 bla." Sampai akhirnya gini, "Tapi sayang Maci ada orang yang nggak suka sama Maci. Bahkan ini bisa menumbalkan keluarga." Gitu. Kalau ini nggak segera dikeluarkan, salah satu dari anggota keluarga Maci bisa meninggal. Antara ayah atau ibu. Serem Maci ya. mau katanya gitu. Ya nggak mau kan? Aku Heeh. bilang kayak, "Ih nggak mau." Selain itu Maci, kalau ini nggak segera dikeluarkan, Maci nggak akan pernah punya keturunan seumur hidup. Jadi nanti perkawinan Maci hanya yang akan nikah cerai. Kayak gitu. Nah, temanku takut setelah denger itu. Nah, dia tuh mulai kepincutnya di sini sebenarnya. Udah mulai yang kayak Oke. kemakan omongan. Heeh. Apalagi setelah si orang ini bilang kayak, "Kalian pernah makan satu piring berdua nggak?" Emang kenapa? Kan biasa kan kalau Iya, ditanya itu kalau jadi heeh, penasaran, heeh. emang kenapa gitu. Karena yang saya lihat di tubuhnya Maci pun ada 2, katanya udah pindah dari aku ke dia, 2 jarum, dia bilang kayak gitu. Kenapa temen aku dia bisa percaya banget, karena waktu itu jari aku tuh diambil Kak, ya. Sebelum yang itu ya, Heeh. ditariklah jariku nih, dijampe-jampe, awas gitu kan. Tiba-tiba keluar jarum 2, beneran aja jarumnya, aku lihat juga ada jarumnya. Ya cuman aku nggak tahu kan ditempelin tangan dia apa gimana, ya Heeh. nggak ngerti ya trik Iya, dia trik lah dia gitu lah, kan. heeh, bener. Ada jarumnya, percayalah temanku kayak, "Ih ngeri juga ya Zur," katanya Heeh. gitu. Oh udah tuh. Setelah itu pas, selanjutnya dia bilang, "Mau dikeluarin semua sekarang apa enggak?" Aku bilang, "Aduh tapi aku buka bareng sama temanku, udah nunggu temanku." Si pers langsung, "Kamu tuh lebih peduli sama diri kamu deh atau sama orang lain? Bukber kan bisa Wah, dia nanti-nanti." ngotot ya. Kayak gitu, tapi kok aku nggak memberontak, kenapa aku diem gitu, kenapa aku bentak aku diem, nggak ngerti juga aku Kak. Terus ya udah dilanjutkan lah akhirnya, oh ya udah lanjut gitu. Si Paci ini minta dibelikan telur, katanya untuk ngeluarin jarumnya itu harus via telur. Belilah telur ke Ramayana, si orang pers itu bawa temanku. Oke. Nah, Ramayana, oke. bukan Ramayana, kalau di Eh, Kokas tuh kayak semacam supermarket Carrefour, gitulah, heeh. kayak Superindo gitu Heeh, lah ya. Aku bilang, sekarang kan udah menjelang jam buka, penuh gak sih? Iya, Ya kan? antriannya panjang. Tapi mereka berdua mau, gitu. Dua-duanya termasuk temanku mau juga. Akhirnya pergi ke sana, mereka beli telur, balik lagi, dipakailah tuh telur gitu kan, didoa-doain ya, dijampe-jampe, dipecahkan di depan mata kita. Tapi emang ya jujur li kalau untuk yang pas mecahin telurnya emang kita ngelihat langsung. Pas dipecahin tuh jarum tuh ada di situ. Dipecahnya depan kita emang iya benar. Cuman aku nggak tahu, aku nggak ngerti makanya ini triknya gimana aku nggak ngerti gitu. Itu jarum ada sekitar 4 jarum dari situ gitu kan keluar. Makin percaya temanku. Dibilangnya pula, "Kamu juga sama, kalau nggak dikeluarin jarum dari tubuh kamu, itu kamu nggak bakal bisa punya keturunan." Takutlah dia. Takut, iya. Tapi dia bilang, "Nggak bisa pakai telur yang sama, harus pakai telur yang beda." Maci siap beli, siap. Tapi kita harus tes kejujuran. Maksudnya iya, kalau misalkan saya minta A, B, C, D, Maci bakalan ngikutin nggak? Mau katanya gitu kan. Ya udah beli telur itu Karena tapi dia pakai uang udah sendiri. Karena dia udah ngelihat si telur itu ada Jarum. jarum. Nah udah kayak gitu, tapi Maci harus bayar pakai uang sendiri, jangan pakai uang si bapak tadi lagi, kata dia gitu kan. Nah Itu temanku kata ini kata si Paci ini, Paci. si Bang Pers ini pura-pura yang nggak tahu dulu. Nah udah kayak gitu, karena temanku tuh nggak pernah megang cash, jadi aku bilang, "Oh aku ada kok uang cash," gitu kan. Aku kasihlah uang cash tuh dari aku Kak, 100.000, kasih nih uangnya gitu. Ya udah, akhirnya dia beli tuh si orang itu sendiri. Si Paci itu Si sendiri. Paci, bukan si Paci, si yang pers ini. Pergi itu dia sendiri. Oh iya, sebelum dia pergi itu yang pas telur pertama, itu teman aku setelah beli telur balik lagi tatapannya udah mulai kosong. Aku tuh bingung antara tatapannya kosong atau ke-distract banyak hal, karena pas aku ajak ngomong tuh dia yang cuma kayak gini doang nih. Oke, Kayak kayaknya gitu-gitu doang. kayaknya kenanya pas waktu di Dibawa supermarket. ke supermarket, Iya, aku nggak ngerti dia didoktrin apa, aku nggak paham, tapi dia udah bener-bener yang kayak cuman gitu doang. Tapi masih nyaut aja ngomong, cuma susah gitu. Nah, udah tuh. Setelah itu pas balik lagi, bawa telur lagi tuh yang kedua. Temen aku datang yang Echa tadi yang aku chat. Iya, Pas temanku datang, langsung mereka yang kayak ketar-ketir takut. Si Pacinya bilang, "Maci kan saya sudah bilang jangan ada orang lain di sini, kan udah perjanjian dari awal aja, kita udah dibikin janji untuk nggak bawa orang lain dan nggak bilang siapa-siapa sampai proses selesai." Gitu. Akhirnya kita ditarik diem aja lagi. Aku malah ngomong, "Ntar Beb tunggu di situ ya, Beb tunggu di situ." Ke temanku kayak gitu. Kita berdua bilang kayak gitu, "Tunggu di situ, nanti kita cerita." "Apa ngomong dulu?" "Enggak, nanti kita nggak bisa ngomong," kata kita gitu kan. Ditarik, kita dibawa pindah ke store, masih di deretan situ juga ada namanya STLR. Oh di ya. store STLR. Kita dibawa ke STLR,
Dan pinternya dia lagi, kita ditaruh di tempat yang memang membelakangi kamera. Jadi nggak bisa kritik juga, gengs, kayak gitu. Nah udah kayak gitu, di situ pecahin telur lagi tapi nggak ada isinya. Alasannya gini, astagfirullahaladzim makci, sepertinya ini orang yang mengguna-gunai makci itu sudah tahu kalau saya mau membantu. Jadi dia memperkuat lagi katanya ilmu sihirnya. Makin tuh kayak temanku udah yang kayak gitu. Makin takut dong. Makin takut temanku. Iya. Udah gitu. Aku tuh sempet agak telat datang. Jadi temanku ini bareng pergi sama si Pakcik ini. Dia curhat lah soal ada problem keluarganya dia, ada yang lagi sakit lah di keluarga dia gitu kan. Katanya itu dikerjain sama temennya. Katanya dia malah cerita kayak gitu. Makin dong orang ini ngejadiin itu sebagai sasaran empuk mungkin. Kayak iya nih bisa. Nah terus ya udah akhirnya pas di situ mungkin dia makin ke bawah emosi lagi kan. Makin takut lah, khawatir lah sama orang yang di rumah kayak gimana gitu kan. Apalagi dibilang gak bakal punya keturunan dan salah satu anggota keluarganya terutama orang tua akan mati jadi tumbal. Wow. Kayak gitu. Ceritanya karena telur itu gagal, telur yang kedua ini gagal, dia bilang ini kayaknya harus disolatin dulu. Salah satu dari kalian harus sholat. Maci aja yang sholat, nunjuk ke aku. Sholat apa? Gue gak ngerti kan, sholat apa yang dimaksud gitu loh. Aku gak ngerti. Pokoknya sholat 2 rakaat, sholat sunnah. Sunnah apa jam segini gitu kan. Aku baru inget, aku belum sholat asar. Oh ya udah aku sekarang sholat asar aja. Jadi aku gak sholat sunnah, aku sholat asar. Dia kan jadi sholat sunnah nih, sholat asar gitu. Tapi sebelum pergi aku bilang make sure nih ke temanku, Beb kamu beneran gak apa-apa ditinggal gitu kan. Enggak kok gak apa-apa Beb, gak apa-apa, ayo cepetan biar cepet selesai urusannya katanya gitu. So aku bilang kayak bener gak gitu. Iya bener Beb, tenang gitu kan. Nanti tolong bilangin dia kamu mampir tuh sama si Eca, katanya minta tolong papin, dia butuh papnya buat laporan sama keluarganya gitu kalau dia masih di sini gitu kan. Oh ya udahlah kalau gitu, kalau dia yakin. Tapi baca banyak istighfar ya. Iya katanya iya. Oh ya udah. Tenang gak tenang nih Kak. Maksudnya dia anak perantauan baru. Udah tuh. Pergilah aku ke musola, sholat kan di musola udah ya kayak hati udah yang lagi dikeser ya. Itu udah mau menjelang maghrib soalnya. Jadi aku sholat asarnya mepet maghrib gara-gara diajak ngobrol lama nih. Udah tuh selesai sholat, aku tuh dibilang nggak perlu nyamperin mereka lagi. Aku tuh diminta untuk kayak udah nggak apa-apa kamu samperin aja teman kamu yang satunya lagi itu yang Eca. Itu siapa yang bilang? Si Pakci ini sama yang pers ini. Oh ya udahlah, aku nyamperin Eca. Karena dia udah nemuin sasaran yang empuk sebenarnya. Iya. Nah, kebetulan temanku di situ pakai gelang, pakai cincin, kalung. Oh, Makin kelihatan. Aku soalnya pakai jam ini doang Kak, jadi nggak kelihatan pakai apa-apa mungkin. Jadi mungkin mereka mikirnya kayak ya udah deh kalau nggak dapat duit sengaja dapat emasnya mungkin gitu ya kayaknya. So, ya udahlah, aku nyamperin temanku yang satunya lagi, aku tanya, Beb, lihat si itu nggak gitu, si B gitu kan, aku sebut namanya. Terus dia bilang enggak, dia belum kesini katanya gitu. Hah masa sih? Panik Kak, karena di awal tadi itu sempat ada penawaran untuk bawa kita ke mobil. Aku tuh khawatir, aku tuh apa ya, aku tuh ada kecemasan. Tapi kecemasan aku tuh bukan ke penipuan, tapi lebih ke penculikan sebenarnya tadinya mikirnya. Aku takutnya dia apa-apain gitu kan. Aku panik, aku chatin, checklist 1 Kak. Aku bilang, Cak ayo Cak, kita susul Cak gitu kan. Temanku namanya Firza udah Firza. Nah jadi tuh kita mau nyusulin Firza, susulin aja gitu kan. Pas kita mau berdiri, Firza nelfon, Beb ini aku mau kesana kok, bentar lagi udah selesai belum katanya gitu. Ini bentar lagi aku kesana gitu. Oh ya udah, kita tunggu dia datang. Udah tuh kita ngobrol, udah belum Beb? Belum gitu kan. Ada satu lagi yang belum bisa keluar kata. Oh gitu, mana orangnya? Ada di sana gitu kan. Nunggu beberapa menit, tadi aku telepon orangnya, ditelepon sama dia, gak diangkat sama orangnya. Tadi dulu Beb, aku mau kesana dulu katanya. Pergi lagi dia ke STLR. Balik lagi. Kenapa Beb? Orangnya gak ada Beb katanya. Telepon lagi kali ya, ditelepon lagi. Nomor yang ada 7 salah. Wah udah gak bener nih orang nih. Ntar dulu Beb, mau cari lagi dia pergi. Aku tuh ngebercandain, ayo ditipu gak? Awas dompetnya ada gak dompetnya gitu kan. Ada kata dia, nih ada kok enggak katanya gitu. Oke yang lain ada gak? Ada. Oke aman kan. Ketiga kali cincin emas segala macamnya belum kayak aku tuh gak tahu antara dia belum apa gimana ya. Nah balik lagi ketiga kalinya baru, Beb teleponnya gak diangkat-angkat, kayaknya aku kena tipu deh. Hah? Kena tipu apa? Langsung kita kayak shock kan. Hah apa ini gitu kan. Sudah gitu dia bilang, iya emasku lagi disolatin. Hah? Emas disolatin gimana gitu kan. Ternyata mas sholat.
enggak, disolatin. iya anjir, masnya disolatin gitu kan. Ternyata tuh pas waktu di sana, pas aku lagi nggak ada tuh, dia diminta untuk tes kejujuran. Kan sebelumnya sempat ada tes kejujuran kan aku bilang. Di situ dia diminta untuk tes kejujuran lagi, di mana dia tuh harus ngasih semua harus ngejawab semua pertanyaan yang dikasih dengan jujur, dan harus memberikan apapun yang mereka kasih dengan ikhlas, untuk ngetes keikhlasan dan kesucian katanya gitu. Dimintalah lepas emasnya semua karena itu akan menghalangi proses untuk pengeluaran jarum yang ada di dalam tubuhnya. Kayak gitu. Karena katanya ini jarum, itu induknya. Kayak gitu. Oh, ya udah mungkin kan khawatir kan, dilepaslah semua tuh. Kalung taruh, dikasihin. Ini harus saya sholatin dulu. Setelah sholat nanti kita kesini lagi, dia bilang gitu. Oke. Udah gak cukup sampai di situ Kak ternyata. Cek lagi dompet, aku bilang lihat dompet gitu. Dibuka dompetnya, enggak kok ada. Pas dibuka, ATM dia nggak ada 2, ada ATM lain, tapi itu ATM bukan punya dia, jadi ditukar ternyata Kak. Aku bilang itu gimana ceritanya? Jadi selain dimintain emas, dia diminta untuk ngasihin 2 ATM BCA-nya dia taruh, dan ditanya pinnya, dia sebutin, misalkan pinnya 1, 2, 3, 4 ya, pinnya berapa? 1, 2, 3, 4 gitu kan. Salah deh, jadi dia sempat salah nyebutin. Tapi dia benerin lagi. Bukan 34 deh ujungnya, 05. Jadi 1205 gitu. Maksud aku tuh kayak, ya udah kalau salah kenapa harus kamu ulangin lagi gitu kan. Lagian orang itu juga gak akan tahu kalau kamu bohong sebenarnya kan. Cuman ya udah, namanya juga orang ya lagi sadar kan ya gitu. Terus ya udah dia kasihin lah tuh pinnya sama ATM-nya dengan embel-embel kayak gini. Ini ATM jangan dibuka sampai besok. Jadi ATM-nya dililit sama dia pakai tisu. Ternyata dia udah ngelilit satu ATM juga, punya dia juga, pakai tisu. Ditukar lah yang dia dibawa, yang si orang itu ditaruh di dompetnya. Dengan ngomong gini, kosong. iya, dia ngomong, "Deh, ini aku taruh lagi ya," katanya, diliatin pas naruhnya. Aduh, muncrat semua deh. Pas ditaruh tuh diliatin biar yakin kan. Nah, pas dicek ternyata itu ATM-nya beda. Langsung kita naik Kak ke lantai sinema, pokoknya ke BCA yang di atas kan. ya. Langsung nelfon call center BCA, minta untuk diblokir karena takut uangnya nanti raib gitu kan. Ternyata pas kita datang udah telat, uangnya udah kagak ada. Oh my god, cepet banget, bisa diblokir. Makanya kan aku juga bingung itu kenapa mereka bisa secepat itu. Kayaknya itu ada sindikat selain mereka itu, pasti kan? ada yang lain lagi yang untuk kan? ngambil duit di rekening. Dan lucunya itu M-banking dia itu juga kode PIN kode aksesnya itu tuh udah diganti duluan sama mereka. Padahal kan kalau ganti kode akses bukannya harus ada konfirmasi ke nomor HP kita ya. Iya. Tapi tuh mereka bisa ngeganti, kok aku nggak ngerti caranya gimana. Tapi kode aksesnya dia diganti. Di situ tuh udah nggak bisa dibuka M-bankingnya, dia mau ngecek M-banking tuh udah nggak bisa. Makanya kenapa kita langsung panik ke atas tuh karena itu gitu. Tapi ternyata uangnya udah nggak ada, dan total kerugiannya itu sekitar kurang lebih 15 juta. Itu udah perhitungan harga nilai emas sama uang yang ada di saldo ATM. Gila gak tuh dalam 1 hari. Tapi temanku nggak nangis, bingung dulu dia yang kayak, ya gue apes banget sih. Sumpah Kak, apa ini gitu ya. Iya, karena dia udah nggak tahu lagi mau melampiaskan emosinya itu ke siapa bener gitu. banget. Kayak dia mau marah-marah juga udah gak ada kali ya gitu. Bingung. Udah nggak tahu lagi ini mau tapi kalau misalkan Uni ada di posisi itu, apa sih bakal yang Uni rasain? Maksudnya kayak bukan Uni rasain sih, lebih kayak yang bakal Uni lakuin apa tuh? Ada di posisinya temanku ini. Jujur gue nangis pasti. Marah gak sama teman Uni yang udah ninggalin tadi? Marah gak sih? Pasti ada kayak kesel, aduh kenapa sih tadi harus pergi gitu. Tapi kan tadi udah di wanti-wanti kan. Iya, dari udah awal, udah diwanti-wanti dari awal. Dia Iya yang langsung bikin ini jangan nanti aja gitu kan. Iya. Kayak gitu. Karena kita kan udah ngasih kayak Zura udah ngasih warning duluan kan sebenarnya. Iya, maksudnya kayak cuma untuk make sure ulang gitu. Bener yakin gitu. Soalnya kan dari awal kan dia gak yakin. Tapi tiba-tiba dia yakin untuk ditinggal sendiri tuh gak masalah tuh gimana gitu kan. Aku bingung gitu loh. Jadi aku pikir oh iya fine kali ya nih orang gitu. Tapi ternyata ya gitu, aku bingung. Pokoknya akhirnya aku tuh sampai nyari-nyari CCTV dan itu susah banget Kak. Akhirnya ke security. Dan security itu bener-bener yang langsung ngumpul semua. Karena katanya ini cerita baru. Karena banyak banget kejahatan kan pasti di sana juga. Tapi case-nya gak kayak gini. Biasanya kalaupun penipuan, itu tuh sistem penipuannya adalah mereka udah kenal duluan di luar, baru dibawa ke sini untuk belanja terus ditinggalin. Yang kayak gitu-gitu loh. Iya, itu sering. Nah, tapi kalau untuk case yang ini katanya ini baru. Cuman lepas pulang dari sana aku searching di TikTok.
ternyata banyak banget dengan kasus yang sama dengan modus yang serupa. Jadi kayak orangnya orang Malaysia yang nyasar juga lagi nyari museum artefak dan kayak gitu-gitu, dan dia punya barang yang magic magic kayak gitu, tapi beda jenis barangnya. Hmm. Dan minta dikasih petunjuk jalan juga. Kayak gitu, gengs. Jadi ternyata ini udah sering banget di mall-mall. Next nanti kalau ada yang minta petunjuk arah jalan ya kasih aja lah arah jalan ke yang Kasih Maha kompas Kuasa. ya? Oh, Arah jalan pulang ke yang Maha Kuasa. ada horor ya ujungnya, mohon maaf nih. Iya, soalnya Tapi iya itu sih, jahat banget gitu. lagi bulan puasa lagi ya, puasa, bisa-bisanya lu. Nggak berkah banget hidupnya. Iya, orang puasa pahalanya berkali lipat. Kalian bikin dosa berkali lipat kalian ini nyuri Gila, uang gila. orang. Jadi itu anak rantau ya kan. Iya, kasihan mau pulang kampung Mau pulang tahu. kampung, duitnya Jahat banget. kalian gesek sampai 15 jutaan. Iya. Gila sih itu. Sumpah, itu jahat banget sih. Jadi kayak pengalaman tapi untuk aku. Dulu aku selalu bilang kayak sama orang-orang yang dihipnotis tuh kayak, ya kenapa kalian gak lari, kenapa kalian gak B gitu. Tapi ternyata pas udah ngalamin langsung, oh mungkin ini yang dirasain sama mereka. Makanya kenapa mereka gak bisa ngapa-ngapain, bukan karena mereka gak mau ngapa-ngapain, tapi Karena mereka memang nggak sadar bisa. tapi gak bisa, Oh, gak nggak ngerti bisa. kenapa gitu loh. Kayak gitu. Jadi sebenarnya ilmu hipnotis itu percaya dan tidak percaya ya. Iya, sebenarnya itu mereka lebih ke mempengaruhi alam bawah sadar kita lewat kata-kata sebenarnya kan. Kayak gitu. Jadi begitu ya. Aku nanti juga ya. Sumpah. Terus yang kejadian yang sangat menggelikan itu pas di mana itu? Oh iya, itu tuh pas yang di AW. Skip bagian ini. Jadi pas di AW itu, pas waktu mau ngeluarin jarum, itu kan pertama kali dikeluarin jarum langsung ada 2 tuh kan. Terus katanya harus dikeluarin lagi karena total jarumnya ada 7. Nah yang 2-nya lagi dikeluarin dengan cara yang sama. Dia diambil tangan aku, sini ke tangannya. Jadi tangan aku ditarik, habis kayak gitu dia jampi-jampi dulu Kak. Awalnya tangan aku ditarik terus dia cuma kayak dibacain gitu, dijampi-jampi. Dari satu tangan tiba-tiba ke satu jari, terus dibawa turun ke bawah. Tiba-tiba nunduk Kak, palanya nih nunduk kan. Aku pikir udah doa doang. Masuk. Dia mau. Dan ada suaranya kan, masa kayak gitu. Gimana sih orang yang lagi ngemut gitu. Tapi masalahnya ngemut sambil gigit-gigit jari sesekali. Jadi kita kayak mau narik pun kayak takut putus gitu. Tapi mau teriak juga gak ngerti, gak bisa teriak, gak ngerti aku juga. Aku geli. Sumpah itu sampai temanku ngomong kayak, lagi kamu ngapain, tangannya mau dipegang-pegang, mau dijilat-jilat gitu kan. Aku bilang, ya, gak tahu, aku juga gak ngerti gitu. Dan kenapa gak nolak? Iya, gak tahu. Gak bisa gitu, masalahnya tuh gak bisa. Sumpah gitu. aku tuh bingung ya kalau ada orang yang nanya kayak gitu. Ya gimana ngejelasinnya, gak ngerti aku juga gitu. Karena aku juga, ya gimana sih, orang gak ada yang mau digituin kan. Maksudnya kayak kita misalkan, maaf misalkan ada anggota tuh, badan kita yang disentuh sama orang kayak dicolek gitu, kita marah. Marah, iya benar. Itu gak bisa marah, gak ngerti aku juga. Tapi kita ngerasa kayak, iya apaan sih gitu loh, ngerasa. Cuma kita diem aja gitu, iya apaan sih sampai gini. Siap. Sama. Enggak. Nah ini betulan. Suka mimpi. Lama banget lagi gitunya. Bener-bener dikulum-kulum. Serius keluar masukin gitu. Terus tiba-tiba pas dikeluarin terakhir ada jarum, ceritanya dari mulutnya dia keluar 2 gitu. Gitu diketisuin. Ini nih jarumnya. Kayak gitu. Wah, jijik banget. Produsernya sampai ngajak. Itu jatuhnya udah pelecehan seksual sih kalau kayak gitu. Takut. Cuma gimana ya? Gak dapet mukanya. Cuma Nggak dapet dapet 1 mukanya. orang doang. Dan itu pun setengah muka doang. Setengah muka. Tapi di Kokas itu security membantu. Alhamdulillah sangat amat membantu sekali. Pokoknya aku juga mau say thanks buat security yang ada di Kokas. The best banget sih pelayanannya. Cepet, gercep gitu. Dan semuanya langsung kerja. Bener-bener dicari gitu. Ya walaupun belum maksimal, tapi udah mencoba untuk semaksimal mungkin. Karena gitu. gini, aku punya pengalaman bukan di hipnotis ya, tapi di salah satu mall gitu pernah kehilangan barang di parkiran. Oke. Itu parkirannya dengan CCTV yang sangat minim banget gitu. Ya tuh, kalian mall-mall jangan lupa pasang CCTV kalau di parkiran tuh yang banyak.
Terus Kak, Dan geraknya tuh lambat banget gitu. gerak CCTV-nya? Gerak security-nya. Oh, gerak security-nya. Jadi gerak security-nya tuh lambat banget. Bahkan kita kalau mau minta hasil CCTV-nya? CCTV-nya itu kita nggak dapat gitu. Ribet banget ya? Nggak dikasih kitanya. Kamu ngasih? Nggak ngasih. Tapi ngasih tunjuk mau? Ditunjukin, tapi kita nggak boleh minta kopian ya gitu loh untuk dibawa buat laporan ke Ih, parah ke banget. ke polisi. Itu kita nggak dikasih sama Itu dong, clue dong. Salah satu mall yang ada di mana nih? salah satu mall besar lah pokoknya. Masih di Jakarta ya? Jakarta. Masih di Ya, Jakarta. jadi itu aku parkir dan itu parkirnya berdekatan sama pintu masuk. Berdekatan sama pintu masuk. Yes, berdekatan sama pintu masuk banget. Gitu. Tapi mall yang beda ya, udah pasti beda sama mall. Beda. Ini bukan Kokas ya? Bukan. Parah sih. Makanya aku salut banget sama security Kokas Iya, yang keren katanya tadi banget. langsung ini enggak, kita kayak bukan dihalang-halangi, pokoknya Dipersulit banget lah ya. dipersulit banget. Ya, dipersulit Oh, banget. gitu. Kalau kemarin tuh sampai komandan-komandannya pun ikut bantu turun. Ini enggak. Bener-bener kayak ngerumunin semua, dan bahkan ada salah satu security yang dia megang kita dari awal kan. Itu masih ada kontakan sama aku di WA, kayak dia nanya kayak gimana Kak, udah tektokan gitu loh, udah lapor belum gitu loh ke polisi, kayak gitu-gitu. Jadi ini sekarang udah lapor ke polisi belum? Sebenarnya tuh mau, cuman Nggak ada bukti lengkap ya? iya, nggak, buktinya tuh nggak detail gitu, dan berkas-berkasnya kan yang diperluin nggak sedikit kan. Maksudnya Iya. berkas barang yang hilangnya apa aja kan harus ada gitu loh. Itu agak ribet sih. Terus ternyata pas aku udah obrolin sama temanku lebih memilih untuk tidak melaporkan. Kita nggak bisa maksa, soalnya kan yang dirugikan banget sebenarnya dia. Iya, Gitu. benar, Kalau aku benar. kan nggak begitu dirugikan gitu. Gitu. Paling sih cerita dari aku kayak gitu aja sih Uni. Tapi Uni makasih banyak loh udah mau dengerin cerita aku, sumpah. Seru banget ini. Ceritanya Seru. Maksudnya ini jadi buat pelajaran juga Iya, buat sama yang teman-teman. lain, teman-teman yang lain juga. Jadi sebenarnya kalau walaupun itu tempat umum, kita tetap harus berhati-hati banget. betul, dan setiap ketemu orang baru jangan mudah terpengaruh Ya, kayak itu gitu. sih, Jangan pokoknya jangan gampang kepancing orang lah ya gitu. Yes, Agak hati-hati walaupun mau membantu ya. Kayak Bener, gitu. Udah sih Uni, kalau aku cerita paling gitu aja, karena ini kayaknya durasinya udah terlalu panjang, gak cukup juga. Nanti kita next video mungkin aku bakal collab sama Uni lagi untuk Oke, thank you. cerita-cerita hal yang lain. Uni makasih banyak ya udah juga, mau udah mampir ke diundang. Instagramnya aku. Anyway, jangan lupa untuk kalian semua untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian yang tadinya belum tahu aku bisa jadi tahu aku dan juga Uni. Ayo, jangan lupa di like ya, jangan lupa komen juga untuk konten selanjutnya kalian ada mau request konten apa. Thank you so much geng, see you, bye.